yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi rombongan personel Polri dari Polres Kepulauan Yapen yang diadang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. KKB pun memuntahkan peluru dan melempar bom molotov ke arah personel Polri hingga terjadi baku tembak. Selasa pagi kemarin pukul 8:31, rombongan dari Polres Kepulauan Yapen diadang oleh KKB saat menindaklanjuti informasi pemalangan jalan di pertigaan Saubeba, Kampung Tidaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua Tengah. KKB pun menyerang dengan memuntahkan peluru dan melempar bom molotov ke arah personel Polri hingga terjadi baku tembak. Mereka menembak dari arah bukit ke arah polisi yang sedang membersihkan pemalangan jalan. Baku tembak pun terjadi tidak terhindarkan. Selain itu, polisi juga diserang dengan bom molotov dari arah bukit. Setelah kurang lebih 1 jam kontak tembak, anggota kemudian mencari sinyal untuk meminta bantuan ke Polres Kepulauan Yapen. Namun, KKB membakar 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen dan 1 unit mobil mengalami rusak berat. Satu orang yaitu operator sensor atas nama Jefferson Sayuri meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Serui. Sementara itu, kelompok kriminal bersenjata menembak 3 orang tukang ojek di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad pun meminta TNI Polri untuk mengusut kasus penembakan itu. Akibatnya, TNI Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Kelakuan Kapolres Kepulauan Yapen seluruh pasukan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengucapkan keprihatinan atas peristiwa pembunuhan tersebut. Lalu ia meminta TNI dan Polri untuk segera bergerak mengusut peristiwa penembakan tersebut. Pertama-tama kami ucapkan prihatin dan juga turut berduka yang mendalam atas terjadinya insiden yang dilakukan oleh KKB di Papua, dan tentunya kami mengharapkan bahwa TNI Polri dapat segera bergerak karena hal ini sudah tidak bisa ditolerir karena sudah tidak berkemanusiaan menurut kami, demikian. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bupati sebagai pejabat publik tentunya perlu introspeksi. Ada jalur-jalur konstitusi yang bisa dipakai, apalagi sebagai bupati yang juga punya mitra anggota DPRD di kabupaten tersebut yang bisa kemudian melakukan upaya-upaya dialog dan pendekatan terhadap apa yang ingin dicapai dalam masalah bagi hasil. Dan saya pikir tidak tempatnya bagi seorang pejabat publik merespon dengan demikian, dan saya harap ini tidak terjadi lagi atau terulang lagi di saat-saat yang akan datang, demikian. Sebelumnya, beredar video yang merekam suara mengatasnamakan KKB dan tidak diketahui namanya, menyebutkan bahwa korban adalah anggota Badan Intelijen Nasional yang bertugas memata-matai keberadaan KKB. Korban yang sudah tidak bernyawa pun terlihat masih disiksa menggunakan parang, sedangkan anggota KKB lainnya menunjukkan senapan laras pendek. Dalam video berbeda, anggota KKB terlihat membentangkan bendera bergambar bintang kejora di atas jenazah korban.
Anggota itu mengaku siap mengeksekusi siapapun yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk memata-matai KKB. Pasukan komandan divisi utama Plato Merani. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Menteri Pertahanan Guido Crosetto di Roma, Italia pada Selasa kemarin. Keduanya membahas modernisasi alat utama sistem persenjataan. Prabowo bersama Guido membahas alih teknologi atau transfer of technology antara industri Italia dengan industri pertahanan Indonesia. Selain itu, sejumlah upaya peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara juga dibahas. Prabowo juga mengapresiasi komitmen Italia dalam kerangka geostrategi saat ini. Kedua negara selama ini sudah menjalin kerjasama pertahanan, khususnya melalui pertemuan bilateral yang disebut Joint Committee for Defense Cooperation yang rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali. Sementara itu, Presiden Joko Widodo terbang ke Belgia pada Selasa pagi kemarin untuk menghadiri Uni Eropa ASEAN Summit 2022. Hubungan ASEAN dan Uni Eropa, hubungan ASEAN dan Uni Eropa sudah terjalin selama 45 tahun. Jokowi pun berharap hubungan yang baik itu harus terus diperkuat karena Uni Eropa salah satu mitra dagang strategis bagi ASEAN. Nilai perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada 2021 mencapai 268,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi terbesar ketiga setelah Republik Tiongkok dan Amerika Serikat. Jokowi dan rombongan pun sudah tiba di Bandara Abelek. Jokowi dan rombongan pun sudah tiba di Bandara Abelek, Brussels, sekitar pukul 6 sore waktu setempat kemarin. Kedatangan Jokowi ini pun disambut dengan suhu minus 1 derajat Celcius karena di Belgia sedang berada di musim dingin. Kita beralih ke sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi tadi. Dalam sidang hari ini ada 6 saksi yang diantaranya adalah 5 saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan terungkap fakta bahwa Putri lebih banyak berbohong daripada Sambo berdasarkan tes poligraf. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Rabu pagi tadi di Pengadilan Jakarta Selatan menghadirkan 6 saksi. 5 saksi diantaranya adalah saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan 1 saksi adalah anggota polisi Paursub bidang kimia biologi forensik. 4 saksi yaitu Arif Sumirat, anggota polisi pemeriksa Madya Puslapfor, ahli balistik, lalu Virasania, pemeriksa forensik muda atau ahli DNA, kemudian Paursub bidang kimia biologi forensik Sirajul Umam, dan Paursub bidang biosel Puslapfor Polri, Irgan Rokib meminta kepada majelis hakim untuk sidang Ferdi Sambo CS digelar tertutup karena khawatir keterangannya disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan. Sidang pun dilaksanakan tertutup untuk 4 saksi kecuali 2 saksi yaitu Aji Febrianto, ahli poligraf Polri, dan Arif Sumirat, ahli balistik Puslapfor Polri. Selanjutnya, ahli poligraf menyebutkan berdasarkan tes poligraf Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong terkait pembunuhan Brigadir J dengan nilai dari Sambo minus 8 kebohongan sedangkan Putri minus 25 kebohongan. Sementara itu Kuat Ma'ruf 2 kali pemeriksaan, pertama plus 9 artinya jujur dan yang kedua minus 13 berbohong. Begitu juga dengan Ricky yang tes 2 kali, pertama dengan hasil plus jujur dan yang kedua plus 19 jujur. Lalu Richard plus 13 yang artinya jujur. Sementara menurut ahli balistik Arif Sumirat, ia menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan, 3 proyektil yang diserahkan oleh Polres Jaksel identik dengan senjata HS. Sedangkan yang ditemukan 4 yaitu 3 HS dan 1 proyektil dari Glock 17. Namun, Arif sempat ke TKP tapi tidak menemukan barang bukti. Jadi semua senjata dan proyektil yang ia terima adalah hasil olah TKP yang dilakukan oleh Polres Jaksel. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Blitar Santoso mengungkapkan usai kejadian perampokan yang terjadi di rumah dinasnya, jika uang yang diambil oleh kawanan perampok merupakan uang yang digunakan untuk membayar utang kampanye. Uang yang raib diambil oleh kawanan perampok sebesar 400 juta di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso terjadi pada Senin dini hari. Uang tersebut disimpan dalam sebuah tas yang diletakkan dalam almari, di mana sebelumnya perampok memaksa untuk menunjukkan sebuah brankas yang dimiliki. Namun karena ia tidak memiliki brankas tersebut,
Alhasil, Santoso memberikan tas yang berisi uang di dalam almari. Sedangkan di hadapan para awak media, Santoso mengaku uang tersebut merupakan milik pribadinya yang dikumpulkan dari honor membuka kegiatan pemerintahan selama ini. Selain itu, uang yang terkumpul juga akan digunakan untuk membayar utang yang digunakan dalam kampanye pilkada sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota Blitar. Kasih tanah setengah jam ya? Ya, Bagian tubuh ada Pak? 1 jam. Nggak ada nih. Ya, mulai jam 3 sampai jam setengah 5. Jadi setengah 5 ini karena saya teriak-teriak minta tolong. Dari Pol PP juga ternyata diperlakukan sama, sehingga jawabnya itu juga sama. Tapi karena dia terus teriak-teriak minta tolong, baru bisa ditolong oleh jamaah masjid sholat jagaji yang baru turun dari sholat subuh. Akhirnya dia dengar kalau di sini ada teriakan tolong. Akhirnya kemudian saya baru bisa ditolong, yaitu dilepas lakban saya, borgol di tangan, di mata, kaki. Ya saya baru bisa posisi duduk. Karena waktu itu kan saya nggak bisa karena posisi tengkurap lama berkali lebih 1 jam. Ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan pertolongan pada saya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Kemendagri dan Kemlu yang menyerahkan data penduduk potensial pemilih ke KPU. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Pada hari ini KPU menyampaikan hasil verifikasi dan penetapan partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024 mendatang. Dalam hasilnya, Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Hasil itu disampaikan langsung dalam rekapitulasi nasional. Dalam hasil rekapitulasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024 mendatang. Diketahui untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus memenuhi berbagai persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 7. Beberapa di antaranya merupakan kepengurusan 100% di seluruh provinsi, 75% provinsi di tingkat kota maupun kabupaten, serta 50% kota maupun kabupaten di tingkat kecamatan, serta keanggotaan minimum 1.000 orang. Sementara itu, Partai Umat dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual lantaran tidak memenuhi syarat diverifikasi di beberapa provinsi. Kemendagri dan Kemlu secara resmi menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 ke KPU pada pagi hari tadi. Dalam sambutannya, Wamendagri John Wempi Wetipo menyampaikan jika dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, Kemendagri menyerahkan DP4 untuk pemilu 2024 kepada KPU dengan jumlah 204,6 juta jiwa. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Wamendagri John Wempi Wetipo. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, berdasarkan amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa data kependudukan
untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data kependudukan tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dalam rangka memenuhi amanat penggunaan data kependudukan untuk pembangunan demokrasi, pemerintah telah menyerahkan DAK 2 kepada KPU Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Kemudian pada saat ini telah sampailah kita pada tahap selanjutnya, yaitu penyerahan DP4 dari pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Salah satu proses penting dalam tahapan pemilu adalah penyiapan DP4. DP4 pemilu tahun 2024 berasal dari data kependudukan semester 1 tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi administrasi kependudukan secara terpusat dan diperkuat ketunggulan datanya melalui proses perekaman KTP elektronik. Kemudian juga telah diupdate dan disesuaikan dengan peristiwa kependudukan berupa kematian, pindah datang, dan perekaman KTP elektronik yang terjadi sampai dengan bulan Desember ini. Kriteria penduduk yang masuk dalam DP4 adalah yang pertama, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin dan sudah pernah kawin. Yang kedua, bukan merupakan anggota TNI Polri. Usia 17 tahun pada DP4 dihitung sampai dengan hari H pemilu, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. DP4 terdiri dari data by name by address dari penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, keamanan data menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terbitnya undang-undang perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengamankan DP4. Upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diantaranya dengan berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri, KPU dan Bawaslu dalam proses teknis inskripsi dan pengamanan datanya. Pada hari ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan DP4 untuk pemilu tahun 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa, meliputi 38 provinsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa saya sampaikan 38 provinsi? Dari sebelum pemilu tahun 2019, kita menggelar dengan provinsi kita baru 34 provinsi. Sekarang ada ketambahan 4 provinsi di Papua. Papua Induk yang semula 1 menjadi 3 provinsi, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian baru saja DPR sahkan satu undang-undang untuk Provinsi Papua Barat Daya, yaitu pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Nah, sekarang sudah diundangkan sehingga pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 itu kurang lebih 38 provinsi di Indonesia. Setelah diserahkannya DP4 ini, kami berharap kerjasama teknis dapat terus berlanjut antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU RI, dikarenakan dinamika data kependudukan sangat tinggi. Rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2022 adalah 144.455
dan peristiwa pindah datang per bulan sejumlah 667.598 serta perubahan pekerjaan TNI Polri sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data ke lapangan dan updating data-data yang berubah akibat terjadinya peristiwa kependudukan, yaitu kematian dan pindah datang secara rutin 6 bulan sekali dari Ditjen Dukcapil, supaya data pemilih selalu update untuk menghasilkan data pemilih yang akurat dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan penyerahan data DP4 pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi jelang laga semifinal Prancis yang siap menghadapi Maroko guna kunci tiket menuju final. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang IDN Summit 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan.
IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Timnas Garuda terus menjalani latihan di Bali jelang pertandingan Piala AFF 2022. Kali ini latihan yang dipimpin langsung pelatih Sinteyong sudah mulai berlatih taktik setelah sebelumnya pemain Timnas senior menjalani latihan fisik. Sesuai jadwal, pertandingan pertama skuad Garuda akan berlangsung 23 Desember menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai melakukan pemanasan ringan, para pemain Timnas senior Indonesia ini langsung melanjutkan latihan taktikal yang dipimpin langsung pelatih Sinteyong di lapangan training ground Bali United. Sebelum berlatih taktik, Sinteyong telah memberikan menu latihan fisik baik di lapangan maupun di gym kepada seluruh pemain. Menurut salah seorang pemain Timnas, Rahmat Irianto, latihan di Bali berjalan baik dan kondisi pemain mulai meningkat secara fisik dan kebugaran. Latihan sudah digelar sejak 28 November lalu dan akan berakhir 17 Desember nanti. Setelah itu, latihan skuad Garuda akan dilakukan di Jakarta. Di ajang Piala AFF 2022 kali ini, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Filipina. Timnas akan memainkan laga perdana di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 23 Desember melawan Kamboja. Informasi selanjutnya datang dari perhelatan Piala Dunia 2022 yang menyisakan satu pertandingan babak semifinal antara Prancis melawan Maroko yang berlangsung pada Kamis dini hari nanti. Dalam pertandingan tersebut akan memperebutkan tiket final melawan Argentina. Lalu seperti apa kekuatan antara Prancis dengan Maroko? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Prancis menghadapi Maroko akan berlangsung di Stadion Al Bayt pada Kamis dini hari nanti, di mana kedua tim tersebut akan memperebutkan tiket menuju final Piala Dunia 2022 menghadapi Argentina. Jika melihat pertandingan sebelumnya yang berlangsung antara Prancis dengan Inggris, Prancis memiliki modal kemenangan 2-1 dalam pertandingan tersebut, di mana hampir sepanjang babak kedua, Prancis dipaksa bertahan dari tekanan Inggris. Namun, keberuntungan berpihak kepada Prancis setelah tendangan Harry Kane melambung jauh. Namun di sisi lain, Maroko justru tak disangka-sangka akan berhasil menembus babak semifinal setelah menjuarai grup yang berisikan negara-negara besar seperti Kroasia dan juga Belgia. Lalu, siapakah yang akan memenangkan laga pertandingan tersebut sekaligus mengunci tiket menuju babak final menghadapi Argentina? Ataukah siapa yang akan justru tersingkirkan dan akan bertemu dengan Kroasia? Saksikan terus informasi terbarunya hanya di IDN Times Pesta di Qatar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.